Jadi cawapres itu bagi-bagi susu di area yang harusnya itu steril dari acara-acara yang berbau politik. Nah, Bawaslu-nya tahu tentang berita itu. Lu pakai akal sehat lu ya. Harusnya yang dilakukan sama Bawaslu sebagai wasit itu apa? Kalau menurut akal sehat gua, harusnya itu Bawaslu menghukum cawapres yang melanggar. Tapi ini kagak. Bawaslu malah negor PJ Gubernur Jakarta gara-gara cawapres itu yang bagi-bagi susu. Lucu nggak itu? Yang melanggar aturan kampanye siapa? Yang kena tegur siapa? Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lapornya, tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran pidana pemilu. Ya, kenapa? Karena di situ tidak dimobilisir. Kalau dimobilisir itu misalkan gini, dikumpulkan anak-anak, diarahkan, misalkan ada pasangan calon atau misalkan calon legislatif. Nanti kalau si calon legislatif hadir atau pasangan calon hadir, nanti silakan Anda ngangkat tangan atau misalkan aktif dan sebagainya, itu namanya dimobilisir. Nah, ya ternyata dalam faktanya diklarifikasi itu tidak ditemukan itu loh. Ngomongin soal pilpres, menurut gue pilpres tahun depan tuh bakal jadi pilpres yang paling beda banget dari yang sebelum-sebelumnya, Pak. Ya meskipun masih ada satu calon yang orangnya tuh masih itu aja. Cuman ya anggap aja sama lah sama yang baru ya. Iya. Karena emang belum pernah menang juga. Ya kenapa gue bilang beda? Karena masing-masing paslonnya nih punya cara unik buat ngedeketin hati masyarakat. Contohnya ada tuh Bang, pernah gue lihat waktu kampanye ada yang ngebagiin susu formula gratis. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Politikus Ferdinand Hutahian menyindir cawapres nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, yang tidak boleh disalahkan karena membagikan susu di area CFD, Jakarta. Ferdinand Hutahian menyampaikan menanggapi dari Badan Pengawas Pemilu yang batal memeriksa Gibran terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan membagikan susu di area CFD. Ia berkata, seperti dikutip dari Populis, tolong jangan salahkan Gibran, yang salah ada susunya. Kenapa mau dibagi-bagi di CFD? Harusnya susunya menolak dibagi di CFD. Gibran tidak salah. Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat batal memeriksa cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam pembagian susu di CFD. Pada hari ini, kata Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson, yang benar pemeriksaan Gibran dibatalkan. Ia menjelaskan pembatalan pemeriksaan Gibran merupakan hasil keputusan rapat pleno Bawaslu Jakarta Pusat. Pria yang akrab disapa Sony itu mengatakan putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Gibran akan disampaikan pada Jumat hari ini. Ia berkata dianggap cukup untuk tetap meneruskan tindak lanjut keputusan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran dan ASI yang sudah ada, lanjut putusan saja Jumat 29 Desember 2023. Nah, sudah hampir 2 dekade berselang sejak pemilihan langsung digelar negeri ini, masih saja terlihat masih kalang kabut menyambut Pilpres 2024. Hal-hal yang terkesan remeh-temeh dan seharusnya tidak terjadi secara gamblang, malah seperti dibiarkan terjadi seolah tidak ada niat membereskannya. Meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Lagian ya, antara polos tidak tahu dan pura-pura tidak tahu, itu memang sering terjadi. Sebab Gibran nggak tahu larangan, tidak boleh berkampanye di CFD. Sementara sebagai wali kota Solo, bukankah di Solo ada juga CFD-nya? Dan ternyata benar dugaan saya kalau beberapa waktu lalu muncul pernyataan peringatan dari Bawaslu pada Gibran yang ternyata cuma gimmick belaka. Menyebalkan memang, karena di Pilpres 2024, sulit banget membedakan antara aturan dipatuhi dan aturan disesuaikan, dan pikiran saya waktu itu tumben banget kali ini yang memberikan Gibran peringatan, beneran cuma gimmick belaka. Mana berani Bawaslu menindak tegas sang putra mahkota. Ups, tolonglah jangan ada dusta di antara kita. Sekalipun Gibran mengklaim tidak sedang berkampanye, tapi faktanya susu identik dengan program di kampanye nomor urut 2. Serta faktanya pemberian susu yang dilakukan dia kemarin ada pula anak-anak di sana, sebab nggak mungkin di CFD sama sekali tidak ada anak-anak.
Bukankah seperti itu logikanya? By the way, kita semua juga paham kok bagaimana Pilpres 2024 tidak dimulai dengan fair, karena ada indikasi kuat permainan lewat NK juga, indikasi campur tangan penguasa yang terlihat memihak salah satu paslon. Politikus Ferdinand Hutahian menyindir cawapres nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, yang tidak boleh disalahkan karena membagikan susu di area CFD, Jakarta. Ferdinand Hutahian menyampaikan menanggapi dari Badan Pengawas Pemilu yang batal memeriksa Gibran terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan membagikan susu di area CFD. Ia berkata, seperti dikutip dari Populis, "Tolong jangan salahkan Gibran, yang salah ada susunya. Kenapa mau dibagi-bagi di CFD? Harusnya susunya menolak dibagi di CFD. Gibran tidak salah." Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat batal memeriksa cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam pembagian susu di CFD. Pada hari ini, kata Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson, yang benar pemeriksaan Gibran dibatalkan. Ia menjelaskan pembatalan pemeriksaan Gibran merupakan hasil keputusan rapat pleno Bawaslu Jakarta Pusat. Pria yang akrab disapa Sony itu mengatakan putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Gibran akan disampaikan pada Jumat hari ini. Ia berkata dianggap cukup untuk tetap meneruskan tindak lanjut keputusan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran dan ASI yang sudah ada, lanjut putusan saja Jumat 29 Desember 2023. Nah, sudah hampir 2 dekade berselang sejak pemilihan langsung digelar negeri ini, masih saja terlihat masih kalang kabut menyambut Pilpres 2024. Hal-hal yang terkesan remeh-temeh dan seharusnya tidak terjadi secara gamblang, malah seperti dibiarkan terjadi seolah tidak ada niat membereskannya. Meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, lagian ya antara polos tidak tahu dan pura-pura tidak tahu, itu memang sering terjadi. Sebab Gibran nggak tahu larangan, tidak boleh berkampanye di CFD. Sementara sebagai wali kota Solo, bukankah di Solo ada juga CFD-nya? Dan ternyata benar dugaan saya kalau beberapa waktu lalu muncul pernyataan peringatan dari Bawaslu pada Gibran yang ternyata cuma gimmick belaka. Menyebalkan memang, karena di Pilpres 2024 sulit banget membedakan antara aturan dipatuhi dan aturan disesuaikan. Dan pikiran saya waktu itu tumben banget kali ini yang memberikan Gibran peringatan, beneran cuma gimmick belaka. Mana berani Bawaslu menindak tegas sang putra mahkota. Ups, tolonglah jangan ada dusta di antara kita. Sekalipun Gibran mengklaim tidak sedang berkampanye, tapi faktanya susu identik dengan program di kampanye nomor urut 2. Serta faktanya pemberian susu yang dilakukan dia kemarin ada pula anak-anak di sana, sebab nggak mungkin di CFD sama sekali. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.